Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Sulawesi Selatan beserta Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan, Komisi 5 DPR RI, para wali kota dan bupati di Sulawesi Selatan, jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT Pelabuhan Indonesia Persero, para direktur utama BUMN terkait, dan Bapak dan Ibu sekalian, tamu undangan yang berbahagia. Kembali kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian Makassar Newport. Hadirin yang kami hormati, Makassar Newport hadir sebagai pelabuhan peti kemas terbesar di timur Indonesia yang sejajar dengan pelabuhan besar dunia lainnya. Pelabuhan ini diharapkan dapat memperkuat visi Indonesia menjadi poros maritim dunia. Mengawali acara pada pagi hari ini, kita dengarkan sambutan selamat datang dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Bahtiar Baharudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan salam bahagia. Yang sangat kami muliakan, yang sangat kami banggakan, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Kami atas nama masyarakat dan pemerintah daerah Provinsi Selatan, kawan-kawan kami 24 Bupati Wali Kota, Bapak Presiden, semuanya hadir lengkap. Silakan berdiri Bapak Bupati Wali Kota. Semuanya tegak lurus loyal sama Bapak Presiden. Jadi kami bangga sekali Bapak, bahagia sekali karena
Pembangunan ini Bapak tempatkan di wilayah Makassar, Sulawesi Selatan, dan kami yakin, seyakin-yakinnya, ini bagian dari cara untuk membuat lompatan kembali kejayaan Makassar sebagai pusat perdagangan di wilayah timur Indonesia. Kami memiliki letak geografis untuk perdagangan lintang utara Indonesia. Kami tidak perlu melalui Selat Malaka, bisa menggunakan Alki 2, Alki 3. Dan ketika ada pelabuhan besar yang dibangun di tempat ini, insya Allah seluruh hasil bumi, hasil perikanan kami, hasil pertanian, peternakan, dan seluruh bahan-bahan yang di wilayah ini akan berkembang menjadi daerah yang sangat maju luar biasa. Apalagi kami juga sangat berterima kasih Bapak Presiden, dengan akan adanya IKN yang beroperasi, tentu yang paling menikmati adalah Makassar, Sulawesi Selatan yang paling menikmati. Bapak Presiden, sungguh terima kasih. Pada bagian akhir Bapak Presiden, seluruh arahan Bapak sudah kami laksanakan. Soal inflasi Bapak sebelumnya adalah 3, sejak kami pimpin 3 bulan terakhir, 4 bulan terakhir bersama Forkompimda, Bupati Wali Kota, sekarang inflasi Sulawesi Selatan di bawah rata-rata nasional 2,38. Izin Bapak dalam soal sosial, politik, dan keamanan, kalau dulu soal pemilu, Sulsel ini ya biasa Sulsel agak merah-merah dikit warnanya. Alhamdulillah hari ini kami Sulsel teraman kedua di Indonesia Bapak. Izin. Jadi inilah aslinya Bugis Makassar Bapak. Sebenarnya suka damai dan kesejukan. Di bagian akhir Bapak, kami kalau di Tanah Melayu ada pantun, di Tanah Bugis Makassar, Mandar Tanah Toraja, kami ada wasiat-wasiat falsafah leluhur yang biasa kami sampaikan dan orang tua pada anak-anaknya dan menjadi keyakinan orang Bugis Makassar. Izinkan saya mengutipnya. Pesan bijak dari pada leluhur Sulawesi Selatan. Engka epa ade cengena arunge. Sewa ini tuli Mario atina mita pak banuana. Maduana de na alengi asurona tawe de naulai. Mataluna na pak biasai alena silele pak banuana. Maapana tuli nasaparangi dece pak banuana. Yang artinya Bapak, izin, ada 4 jenis kebaikan pemimpin. Pertama, hatinya selalu gembira melihat rakyatnya. Yang kedua, tidak membebani atau menugasi seseorang yang tidak dapat dilaksanakan. Ketiga, membiasakan diri bergaul dengan rakyatnya. Keempat, selalu berusaha untuk kebaikan rakyatnya. Keempat kebaikan pemimpin ini ada di Bapak Presiden Republik Indonesia yang sangat kita cintai dan muliakan. Sekian, demikian kami tak dapat menyembunyikan kegembiraan dan kebahagiaan atas berbagai pembangunan di wilayah ini. Atas nama masyarakat Selatan, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bapak Pimpinan, Bapak Menteri, Bapak Ibu yang saya muliakan, dan terima kasih pada masyarakat Selatan, teman-teman Pelindo yang dengan jajaran direksinya semua yang telah membangun daerah dengan baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan laporan Menteri BUMN Republik Indonesia, Bapak Erick Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Bapak Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia, Bapak Basuki Hadi Mulyono, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, para wali kota, para bupati Sulawesi Selatan, serta unsur Forkompimda yang hadir pada kesempatan ini, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Pelindo, Grup, dan BUMN lainnya yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Para pejabat dan jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, para tokoh masyarakat,
asosiasi serta tamu undangan sekalian. Bapak Presiden pernah menyampaikan kepada kami 3 tahun yang lalu bahwa satukan kekuatan pelabuhan BUMN untuk jadi pemain global dan tingkatkan efisiensi dan dorong penurunan biaya logistik nasional. Bapak, alhamdulillah setelah 3 tahun bekerja keras, diawali dengan mengkonsolidasi seluruh pelabuhan yang ada di bawah Pelindo, Bapak. Sekarang sudah tidak lagi Pelindo 1, 2, 3, 4, sekarang menjadi Pelindo saja. Di mana kita patut berbangga dari semua negara Asia Tenggara, kita masuk ke 20 besar, yaitu dengan kategori salah satu pelabuhan terbaik di dunia saat ini, Bapak. Tentu kami tidak berpuas diri, Bapak. Kita sudah menekan hari ini, misalnya bongkar muat yang tadinya 34 box sudah bisa menjadi 20 box. Yang tadi disampaikan perlu berhari-hari, rata-rata kalau tidak salah 38 jam, sekarang sudah menjadi 22 jam. Artinya ini percepatan yang luar biasa, Bapak. Dan kami juga terus menata 122 pelabuhan yang ada di Indonesia. Seperti tadi Bapak perhatikan juga bagaimana monitoring system yang ada di sini pun bisa meninjau pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia Timur dan terintegrasi dengan Jakarta, Bapak. Dan ini tentu kita punya 3 pelabuhan internasional, Bapak, yang memang tentu kita dorong bersama Kementerian Perhubungan dan juga Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan juga daripada infrastruktur sekitarnya, Pak. Dan kita juga mengintegrasikan beberapa kawasan industri untuk menjadi bagian dari ekosistem daripada pelabuhan ini, Bapak. Seperti yang ada di KBN, Batang, ataupun yang ada hari ini. Dan tentu Makassar Newport ini menjadi sangat penting, Bapak, bahwa tadi yang disampaikan kita ingin memastikan ini menjadi gerbang untuk dunia, untuk kawasan Indonesia Timur, Bapak. Dan tentu kami tidak berpuas diri, Bapak. Insya Allah kita terus konsolidasikan. Dan kalau dari segi keuangan, alhamdulillah sekarang profitnya 3,9 triliun, Bapak. Dan investasi proyek strategis nasional ini pun mandiri, Bapak. Jadi memang dari Pelindo sendiri senilai 5,4 triliun, Bapak. Dan terus akan bertahap sampai 10 triliun. Dan insya Allah amanah yang Bapak berikan kepada kami kita jaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, pembangunan Makassar Newport bertujuan untuk memperkuat peran Makassar sebagai pintu gerbang logistik di kawasan timur Indonesia dengan mengintegrasikan kawasan barat Indonesia serta mendukung konektivitas jalur perdagangan internasional untuk mengakselerasi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Indonesia Timur. Dan untuk memberikan gambaran mengenai Makassar Newport, kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Melangkah pasti menuju visi Indonesia Emas 2045. Sepenuh daya mewujudkan Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia. Membangun konektivitas kemaritiman menjadi keharusan untuk kemajuan masa kini dan masa depan. Kita tahu biaya logistik negara kita dibanding negara-negara tetangga kita masih jauh tertinggal. Mereka biaya logistiknya hanya 12%, kita masih 23%. Artinya ada yang tidak efisien di negara kita. Kenapa bangun infrastruktur? Sekali lagi, biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain. Produk-produk kita bisa bersaing, bisa menjelajah kemana-mana, masuk ke supply chain global. Kementerian BUMN dan BUMN sebagai penggerak kemajuan bangsa mengambil langkah nyata menekan seluruh operator pelabuhan milik negara dalam PT Pelabuhan Indonesia untuk membangun ekosistem dan gerbang maritim yang berdaya dan berjaya. Berbagai langkah transformasi
dan terobosan terus dilakukan. Menjadikan konektivitas maritim Indonesia semakin tangguh, semakin efisien, semakin kompetitif, dan berdampak semakin besar. Dan kini, Makassar Newport menjadi energi baru kawasan timur Indonesia dan seluruh Nusantara. Hub domestik dan hub internasional berkelas dunia. Satu dari 2 pelabuhan di Indonesia yang kokoh dan siap menerima kapal-kapal terbesar dunia. Makassar Newport terus tumbuh untuk terkoneksi dengan kawasan industri, menggerakkan kemajuan dan potensi bagi generasi kini dan nanti. BUMN, penggerak ekosistem maritim bangsa, bersama untuk Indonesia semakin maju, makmur mendunia. BUMN untuk Indonesia. Hadirin sekalian, Makassar Newport. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan peletakan miniatur peti kemas ke miniatur kapal dan penanda tanganan prasasti sebagai tanda peresmian Makassar Newport. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Pak Menteri BUMN, Pak Menteri PUPR, Pak Menteri Perhubungan. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, serta para wali kota dan bupati yang hadir, yang saya hormati pimpinan Komisi 5 DPR RI, seluruh Dewan Komisaris dan Direksi, Pelindung Group, para tokoh agama, tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Persaingan antar negara sekarang ini betul-betul sangat ketat. Persaingan produk-produk yang kita hasilkan dengan produk-produk yang dihasilkan negara-negara lain juga bersaing sangat ketat. Siapa yang memiliki efisiensi yang baik, itulah yang memenangkan pertandingan. Itulah yang akan memenangkan persaingan. Saya ingat 10 tahun yang lalu, biaya logistik kita berada di angka 24%. Padahal negara-negara lain 9-12%. Karena apa? Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dan kawasan industri. Tidak terintegrasinya antara pelabuhan dengan pabrik-pabrik yang berada di jauh dari pelabuhan. Dan sekarang biaya logistik kita sudah turun kurang lebih 14%. Sudah turun banyak, tetapi tetap masih sedikit lebih tinggi dari negara-negara lain. Ini menjadi PR kita bersama. Makassar Newport ini adalah terbesar setelah Tanjung Priok. Kedalamannya 16 meter. Juga termasuk pelabuhan terdalam yang sangat baik untuk bersandarnya kapal-kapal besar untuk mengangkut kontainer. Yang kedua yang berkaitan dengan dwelling time. Dulu dwelling time kita bisa 5 hari, 6 hari, 7 hari. Barang-barang yang datang, turun dari kapal, kemudian diangkut keluar,
ini tidak efisien. Sekarang rata-rata sudah di bawah 3 hari semuanya. Ini sangat bagus sekali. Nggak kalah kita dengan pelabuhan-pelabuhan besar dari negara-negara lain. Inilah kekuatan yang potensi yang terus kita perbaiki, sehingga competitiveness kita, daya saing kita menjadi lebih baik dari negara-negara lain. Makassar Newport, kalau yang lama, itu kapasitasnya 750.000 TEUs per tahun, yang sekarang 2,5 juta TEUs per tahun. Ini lompatannya sangat tinggi sekali. Investasi yang ditanamkan di sini 5,4 triliun rupiah, dan itu duit semuanya. Gede sekali, 5,4 triliun rupiah. Kita lihat nanti bagaimana progres perkembangan pelabuhan ini akan menjadi pelabuhan besar di Indonesia bagian timur, yang kita harapkan bisa mengefisiensikan biaya-biaya logistik yang ada di tanah air kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Oh ya, nanti yang pelabuhan yang lama mungkin akan kita siapkan menjadi city center-nya Makassar. Tapi tentu saja izin Pak Wali Kota dulu, izin Pak Gubernur dulu. Kalau beliau nggak ngizinin ya nggak jadi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Makassar Newport di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Bapak Presiden, kami undang kepada para Menteri Kabinet Indonesia Maju, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Wali Kota Makassar, Direktur Utama dan Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia Persero, dan Direktur Utama PT PP. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden untuk melakukan prosesi pemindahan miniatur peti kemas ke miniatur kapal dan sekaligus melakukan penanda tanganan prasasti. Mohon izin Bapak Presiden, kita akan hitung bersama-sama. 3, 2, 1. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, bisa kita saksikan bersama. Saat ini sedang dilakukan proses stevedoring atau pemindahan kontainer dari truk menuju kapal dengan menggunakan crane kontainer. Dan tentu saja pembangunan Makassar Newport ini bertujuan untuk memperkuat peran Makassar sebagai pintu gerbang logistik di kawasan timur Indonesia dengan mengintegrasikan kawasan barat Indonesia. Hadirin sekalian, dengan demikian Makassar Newport telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah.
Hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan syukur atas terselenggaranya acara kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Irman, Kepala Kantor Kemenak Makassar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala rasulihil kiram. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang. Kami bersyukur kepadamu atas segala nikmat sehat dan keselamatan yang Engkau anugerahkan, sehingga kami dapat hadir dalam acara peresmian Makassar New Port oleh Yang Mulia Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Berikanlah petunjuk, ridha dan berkah-Mu, agar apa yang kami upayakan ini menjadi manfaat bagi bangsa dan negara kami tercinta, Republik Indonesia. Ya Allah, Tuhan yang maha pemberi petunjuk, satukanlah hati kami, luruskan niat kami, padukan langkah kolaborasi dan sinergi kami, agar Makassar New Port memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia Timur. Jadikanlah pelabuhan ini berdampak positif bagi kelestarian lingkungan dan bumi yang kami cintai. Berikanlah kepada kami ilmu yang luas, agar dapat berkontribusi demi terwujudnya Indonesia maju, makmur, mendunia. Wassallallahu ala Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara peresmian Makassar New Port pada pagi hari ini telah selesai dilaksanakan. Selanjutnya adalah sesi foto bersama Bapak Presiden. Untuk itu kami mengundang kepada jajaran direksi dan Dewan Komisaris PT Pelindo untuk menempati tempat yang telah ditentukan. Mohon berkenan kepada Presiden Republik Indonesia, didampingi dengan para Menteri, PJ Gubernur Sulawesi Selatan, dan Wali Kota Makassar untuk berfoto bersama. Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Kami persilahkan kepada tokoh agama